Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Namun sebelum dimulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, doa selesai. Anak-anak, di konsep manajemen ini tentunya tidak jauh beda ya dengan apa yang dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang perilaku ekonomi. Tidak jauh beda lah tentang perilaku ekonomi. Di sini di konsep manajemen ini merupakan yang bersifat universal atau umum. Di sini banyak definisi-definisi dari konsep manajemen tersebut. Namun para ahli sepakat dengan satu konsep atau satu pendapat, yaitu tergantung bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Nah, di sini pengertian konsep manajemen tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan konsep manajemen? Nah, konsep manajemen tersebut di sini dijelaskan bahwa suatu proses pengorganisasian yang mempunyai tujuan guna untuk mengawasi ataupun pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah disetujui, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut kepada fungsi manajemen. Apa saja fungsi manajemen? Yang pertama yaitu planning atau strategi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi atau planning ini? Kenapa harus di manajemen? Kenapa harus ada seperti itu? Oke. Planning atau strategi tersebut diperlukan dikarenakan bagaimana kita untuk menyusun suatu cara atau suatu rancangan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Semisal nih, kita berada di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan ataupun kemajuan di perusahaan tersebut? Ya, kita harus mempunyai strategi planning seperti itu, dengan cara ya pemasarannya ataupun produksinya dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini apa? Pengorganisasian ini bertujuan untuk melatih sumber daya manusianya. Kenapa harus dilatih? Ya karena memang di dalam suatu kehidupan ataupun kita contohkan lagi di dalam satu perusahaan, kan pastinya ada karyawan atau pekerja di sana. Nah, di sana para karyawan atau pekerja itu harus dilatih skillnya agar bagaimana nanti bisa mengelola suatu perusahaan itu dengan baik, seperti itu. Yang ketiga yaitu directing atau pengendalian sumber daya manusia. Pengendalian sumber daya manusia ini kenapa masuk kepada fungsi manajemen ya tentunya anak-anak. Di sini kalau semisal tidak ada pengawasan daripada sumber daya manusianya sendiri, maka suatu perusahaan akan amburadul atau tidak sistematis. Yang manajer nanti bisa bekerja ataupun fungsinya manajer sebagai pekerja, ataupun pekerja nanti bisa beralih fungsi menjadi manajer, kan seperti itu kan. Nanti bisa lucu ya anak-anak kalau semisal tidak ada pengontrolan sumber daya manusianya, pengelolaan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi ataupun bisa masuk kepada tadi
fungsi sebagai manajer itu apa, sebagai konsumen itu apa, dan sebagai pekerja itu apa. Nah, di sini kita harus mengetahui terhadap fungsi-fungsi tersebut. Nah, kenapa di manajemen ini ada yang namanya fungsi untuk mengetahui pekerjaan manajer itu apa, terus pekerjaan bos itu apa, dan sebagainya, ya. Itu seperti itu. Yang terakhir yaitu pengontrolan ataupun pengawasan, sama saja di sini, atau bisa disebut dengan controlling. Nah, di controlling ini kita harus mengontrol dari setiap elemen-elemen, baik itu dari pemasarannya, produksinya, ya, terus dari pekerjanya, sumber daya manusianya, dan sebagainya. Di sini harus selalu dikontrol atau selalu diawasi, karena takutnya ada hal-hal yang tidak disukai, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut kepada yang keempat, yaitu di sini ada unsur-unsur manajemen. Apa sih unsur-unsur manajemen ini? Unsur-unsur manajemen ini secara garis besar yaitu manusia membuat tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut. Nah, di sini ada beberapa unsur untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu money atau uang. Nah, money atau uang ini kenapa bisa masuk kepada unsur-unsur manajemen? Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang kehidupan ataupun perilaku ekonomi, aktivitas ekonomi ataupun kebutuhan manusia, ya, pada umumnya, yang seperti yang dipelajari kemarin minggu yang sudah berlalu, itu kan uang sangat berpengaruh pada kebutuhan kita. Tentunya kita sebagai makhluk sosial manusia, ya, tentu kita membutuhkan yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita. Itu. Yang kedua yaitu bahan. Apa di sini unsur dari bahan tersebut? Di sini bahan juga masuk kepada unsur-unsur manajemen. Nah, di sini bahan juga diperlukan, ya, anak-anak, seperti kita bahan pangan, sandang, papan, gitu kan. Itu juga sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu metode ataupun cara ataupun strategi untuk bagaimana melengkapi daripada dua unsur tadi, ada uang, ada bahan. Jika keduanya sudah terpenuhi, maka tinggal langkah yang selanjutnya yaitu metode ataupun strategi bagaimana mengelola kedua bahan tersebut, kedua unsur tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu metodenya. Yang terakhir yaitu di sini ada pasar. Nah, kenapa ada pasar? Karena dari tujuan tersebut, semisal di suatu perusahaan itu memproduksi suatu barang, untuk bagaimana barang itu akan terjual, ya kita harus melakukan pemasaran ke pasar, seperti itu kira-kira. Yang di sini yang terakhir dari konsep manajemen yaitu bidang-bidang manajemen. Apa sih yang dimaksud bidang-bidang manajemen itu? Nah, mari kita bahas. Yang dimaksud dengan bidang-bidang manajemen itu adalah secara garis besar itu strategi ataupun mengatur ataupun bisa mengawasi. Nah, saya rasa dari pembahasan yang pertama, dari konsep manajemen yang pertama, itu tidak jauh beda dengan turunannya, ya, anak-anak. Di sini di bidang-bidang manajemen di sini ada yang namanya produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi tersebut? Produksi tersebut ya kita menciptakan suatu barang
atau perusahaan mengelola membuat suatu barang lalu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di sekitar kita atau kebutuhan kita sendiri. Nah, di sini untuk produksi ini kita juga harus mengawasinya, tingkat efek negatifnya apa, efek positifnya apa, tingkat kebutuhannya apa, terus dari segi-segi permintaannya, tingkat permintaannya bagaimana. Tentunya kita sebagai insan manusia harus menganalisa terlebih dahulu apa yang ingin kita buat, seperti itu. Apalagi di zaman yang sekarang, kita tidak boleh atau tidak mudah percaya terhadap apa yang ada di sekitar kita, seperti itu. Lanjut, yang kedua, dari bidang-bidang manajemen di sini ada yang namanya pemasaran. Kelanjutan dari produksi tersebut yaitu pemasaran. Bagaimana kita caranya untuk memasarkan suatu barang yang kita produksi tersebut ke pasar, ataupun kita juga bisa melakukan pemasaran secara online ataupun bisa dengan offline, artinya tradisional ya teman-teman, anak-anak. Kenapa kita harus melakukan pemasaran? Ya jelas kita harus melakukan pemasaran jika kita sudah melakukan produksi. Ya bisa kita tidak melakukan pemasaran jika produksi tersebut kita hanya untuk diri kita sendiri, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Di sini manajemen sumber daya manusia ini untuk melatih bagaimana, ya samalah dengan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, melatih manusianya agar bagaimana untuk lebih maksimal lagi, untuk lebih produktif lagi dan lebih kreatif lagi, untuk menciptakan produk-produk baru, produk-produk yang bisa dipasarkan di lapangan untuk masyarakat. Yang keempat yaitu administrasi. Administrasi di sini ya maupun di suatu perusahaan, di suatu organisasi ataupun di suatu lembaga-lembaga ini sangat berperan penting tentunya ya. Karena di sini selain juga mencatat keuangan, juga berkaitan dengan suatu perusahaan atau lembaga. Untuk melaporkan hal-hal yang kurang atau hal-hal yang sudah melampaui batas, seperti itu. Salah satu contohnya semisal di suatu perusahaan itu memproduksi barang sebanyak 100 dan sudah terjual 80. Nah, itu harus ada rincian-rincian atau catatan-catatan yang nantinya akan dilaporkan atau dirapatkan kepada manajernya, seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat, dan untuk tindak lanjut dari pelajaran kali ini Bapak kasih oleh-oleh untuk kalian. Buka di halaman 35 latihan-latihan soal. Ya, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.